Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini tadi pagi kita sudah melakukan rapat koordinasi atau Parent Teacher Association yang biasa sudah kita lakukan, dan alhamdulillah ada beberapa hal yang kita sepakati dan kita dapati, dan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di sana. Di sini kami insya Allah akan mencoba untuk mereview kembali, kemudian merangkum kembali dalam bentuk video ini hasil rapat yang tadi kita sempat lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi ayah bunda yang belum bisa hadir baik secara online maupun offline, untuk mampu minimal menyamai suhunya dan tujuan kita nanti untuk kedepannya. Nah, insya Allah untuk pembahasan awal ini, yaitu pembahasan yang tadi kita sempat bahas, yaitu terkait 7GP atau 7 Green Principle, insya Allah akan dibantu dan dipandu dan dijelaskan secara singkat oleh wali kelas di kelas 6, yaitu Bu Dede Nur Hasanah. Maka dari itu untuk Bu Dede saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, di sini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan mengenai 7GP. 7GP itu apa? Itu adalah prinsip dari sekolah alam dengan tujuan untuk melestarikan alam. Oleh karena itu, sekolah alam mencoba mengusung 7 prinsip yang dikenal sebagai 7 Green Principles. 7GP itu apa saja? Yang pertama itu adalah green farming. Green farming itu adalah bagaimana kita bertani atau bercocok tanam dengan kondisi saat ini, memanfaatkan yang ada sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan tidak membeli di pasar, tapi kita menghasilkan itu sendiri. Jadi tujuan dari green farming itu adalah untuk menangani isu yang sekarang ini tengah merebak, yaitu isu ketahanan pangan. Jadi kita Indonesia menuju merdeka pangan, maka green farming itu adalah salah satu solusi yang diberikan atau yang dicoba oleh sekolah alam untuk dilakukan. Yang kedua itu adalah prinsip waste responsibility, yaitu pengelolaan sampah atau manajemen sampah. Kita tahu bahwa perbedaan antara Indonesia dan negara-negara maju lain itu adalah salah satunya tentang pengelolaan sampah. Misal seperti Jepang saja, pengelolaan sampah sampai hari-hari pengambilan sampah pun itu berbeda-beda. Kapan sampah botol diambil, kapan sampah rumah tangga diambil, itu sampai berbeda-beda. Nah, itu sebenarnya yang mencoba kita adopsi di Indonesia, bahwa sebenarnya ada banyak manfaat ketika kita mampu memanajemen sampah itu sendiri. Dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari rumah. Jadi di mana kita mencoba untuk mengelola atau memilah-milah sampah, dan akhirnya si sampah ini pula diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga itu adalah zero emission. Zero emission itu adalah bagaimana kita aktivitas kita sehari-hari tidak meninggalkan limbah apapun atau zero. Cara sederhananya atau contoh sederhananya adalah dengan kita berjalan kaki atau bersepeda jika itu memang dekat. Jadi tidak terlalu sering untuk menggunakan kendaraan pribadi. Termasuk limbah rumah tangga, bagaimana caranya kita memanfaatkan limbah tersebut untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat itu adalah renewable energy. Renewable energy itu adalah energi terbarukan. Seperti yang kita tahu sekarang listrik, air itu mahal. Jadi salah satu yang bisa kita tangani dari harga yang mahal itu adalah bagaimana kita membuat energi terbarukan. Misal pengganti listrik, kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah itu. Dari cahaya surya, cahaya matahari, kita bisa membuat panel surya. Kita bisa membuat turbin air jika memang daerah tersebut banyak sungai-sungai yang memang airnya bisa kita manfaatkan untuk turbin air. Atau misal dari kincir angin, yaitu menjadi energi listrik tenaga gerak. Ya, yang kelima itu adalah water conservation. Water conservation itu adalah bagaimana kita mengelola aliran air di rumah tangga kita. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa
air sekarang mahal, PDAM sekarang mahal. Jadi bagaimana kita memanfaatkan air tersebut sehingga bisa bermanfaat dengan sangat hebat. Nah, caranya itu adalah dengan meminimalisir pemakaian, misal dari menggunakan sabun yang memang tidak membutuhkan terlalu banyak air. Atau kita bisa membuat penampungan air sehingga air buangan itu bisa kita manfaatkan misal untuk menyiram tanaman, atau kita manfaatkan untuk kemudian dijernihkan kembali sehingga bisa dipakai untuk berwudu atau mencuci piring misalnya. Jadi bagaimana air tersebut bisa kita manfaatkan kembali. Yang selanjutnya itu adalah green landscape and architecture. Jadi green landscape ini adalah istilahnya adalah tata ruang atau tata letak baik di rumah atau sebuah kawasan di mana itu bisa menjadi menghemat energi. Misal dengan cara bagaimana sebuah rumah menjaga sirkulasi udaranya dengan baik sehingga tidak perlu AC, atau bagaimana cahaya bisa masuk sehingga ketika siang sampai sore hari itu tidak perlu ada lampu yang dinyalakan sehingga bisa menghemat listrik. Itu, dan yang terakhir itu adalah pawon show. Pawon show itu seperti yang kita tahu, pawon itu artinya dapur atau bagian belakang rumah. Artinya pawon show ini kalau misalkan di zaman dahulu itu biasanya digunakan sebagai kita tempat untuk menghangatkan diri, tempat untuk mengobrol, tempat untuk berdiskusi, tempat untuk memasak dan segala kegiatan lainnya. Nah, filosofi inilah yang akhirnya akan kita jadikan sebagai dasar bahwa banyak loh yang kegiatan atau sesuatu yang dihasilkan dari pawon itu bisa kita tampilkan di depan. Jadi pawon show itu bagaimana kita mengonsep sesuatu yang mulai dari nol itu bisa kita hasilkan dan kita tunjukkan untuk hasilnya. Seperti itu ayah bunda untuk 7GP. Nah, prinsip ini yang akan menjadi dasar dari selebrasi yang akan kita laksanakan pun dari penelitian anak-anak. Jadi karena di kelas 6 ini ada penelitian, maka anak-anak bisa memilih tema-tema berdasarkan 7GP ini. Misal, anak-anak memang senang memasak, maka silahkan bisa memilih tema pawon show. Atau anak-anak penasaran nih sama pengelolaan sampah, maka bisa mengambil tema waste responsibility dan sebagainya. Sekian ayah bunda, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Pak Indra. Nah, bagaimana ayah bunda sudah mendapatkan informasi terkait apa itu 7 Green Principle secara singkat yang dijelaskan oleh Bu Dede tadi. Nah, dari 7GP itu tadi kami menemukan beberapa hal yang tadi kita bahas. Salah satunya adalah dari 7GP tadi, poin mana yang paling urgent, yang paling urgent yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Nah, tadi ketika syuro atau musyawarah di PTA bersama orang tua pagi ini, kita menemukan jawaban bersama bahwasanya yang paling cocok adalah green farming. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Dede ya, green farming itu nanti tujuannya supaya kita mampu mengatasi yaitu isu berupa ketahanan pangan. Jadi dari green farming itu nanti di rumah kita membuat instalasi penanaman tumbuhan yang bisa kita panen dalam beberapa jangka waktu, sehingga kita mampu mengatasi ketahanan pangan, menghadapi ketahanan pangan ini, yang dimana ketika tanaman-tanaman itu sudah panen, kita tidak perlu lagi membeli sayuran-sayuran atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan ke pasar. Dan dari hasil panen itu kita juga bisa membantu tetangga-tetangga kita terkait olahan makanan atau sayuran mentahnya saja bisa kita berikan kepada tetangga kita dari hasil panen itu. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang sempat tadi dibahas selanjutnya adalah project apa saja yang bisa dilakukan di rumah yang berkaitan dengan green farming. Untuk projectnya sendiri, tadi ayah bunda yang hadir ketika PTA itu alhamdulillah bisa mencetuskan beberapa ide-ide project. Salah satunya adalah budik damber, yaitu budidaya ikan di dalam ember, yang dimana di situ nanti ditanami ada tanaman kangkungnya juga. Itu sejenis dengan aquaponik. Ada juga yang mencetuskan ide hidroponik. Ada juga yang mencetuskan ide vertical garden. Ada juga yang mencetuskan ide menanam tanaman buah di dalam pot. Apapun itu idenya, di sini yang kami arahkan dan kami harapkan adalah ide-ide proyek tersebut dicetuskan dan dimunculkan oleh ayah bunda dan ananda di rumah nanti ketika rapat,
rapat keluarga. Ide tersebut dimunculkan berdasarkan atas kesanggupan ayah dan bunda di rumah mengukur dari segi kesiapan waktu, kesiapan sumber daya yang ada di rumah, kemudian kesiapan alat dan bahan yang ada di rumah. Jadi kami tidak membatasi terkait sistem penanaman yang akan ayah bunda lakukan di rumah gitu. Tetapi dari kami, dari sekolah dan dari kami fasilitator kelas 6 memiliki sebuah targetan yang targetan tersebut sama rata yang akan didapatkan oleh anak-anak kita di kelas 6 terkait green farming ini, yaitu tema besarnya adalah innovation gardening. Innovation gardening. Inovasi dalam hal berkebun, inovasi dalam hal berkebun. Termasuk salah satunya tadi pun termasuk salah satunya yang dicetuskan oleh bunda-bunda dan ayah ketika PTA itu pun termasuk innovation gardening. Tetapi batasan kami minimal anak-anak itu melakukan innovation gardening di dalam hal nutrisi, pemberian nutrisi terhadap tanaman tersebut dan pemberian penangkal hama terhadap tanaman tersebut. Jadi batasan kami hanya sampai di dalam materi pemberian nutrisi terhadap tanaman yang ditanam di rumah dan penangkal hama terhadap tanaman yang ditanam di rumah. Terkait proyek lanjutannya, sistem penanamannya mau ayah bunda menggunakan hidroponik atau menggunakan aeroponik atau menggunakan aquaponik atau menggunakan vertical garden, itu kami serahkan kepada ayah dan bunda di rumah. Jadi tadi mengukur kesiapan dan alat dan bahan, kemudian waktu yang bisa ayah bunda lakukan di rumah bersama anak-anak. Jadi nanti setiap anak-anak itu ada targetan samanya. Targetan samanya itu innovation gardening yang inovasinya itu terbatas di nutrisi dan penangkalan hama. Kemudian untuk kelanjutannya nanti setiap anak bisa berbeda-beda. Semakin baik semakin inovatif, maka anak-anak kita semakin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang kaya. Tetapi insya Allah nanti setiap anak juga akan mendapatkan informasi yang sama juga, karena nanti ketika kelas bubble itu anak-anak nanti akan berputar bergiliran di antara rumah satu temannya dengan rumah temannya lain. Mungkin itu terkait proyek yang akan dilakukan oleh bunda dan ananda di rumah. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah learning system, ya. Di dalam learning system ini sekolah menawarkan sistem home based learning. Di dalam home based learning itu ada beberapa elemen, ya, ada 7 elemen. Yang pertama home program. Yang kedua home project, kemudian ada play date, ada virtual discussion, kemudian ada parent support, kemudian ada class bubble. Ya, ada 7 yang sudah ya. Nah, itu nanti bisa dilihat materinya di e-book yang sudah dikirim di grup atau rangkuman parenting akbar yang sudah dikirim di grup. Itu ada materi tentang HBL ya. Nah, di dalam poin-poin HBL ini project yang tadi kita bahas itu masuknya kepada elemen home project. Home project yang nomor 2 ya, home project. Nah, home project itu sendiri dilakukan di dalam home program. Home program itu apa? Home program itu daily activity. Jadi kegiatan harian Ananda yang sudah disepakati oleh ayah dan bunda bersama Ananda ketika rapat di pekan yang lalu, dan di situ mencetuskan beberapa SOP, beberapa peraturan yang harus diterapkan di rumah, kemudian daily activity-nya itu hariannya apa saja. Nah, di dalam daily activity itu ada yang namanya home project. Nah, home project itu dilaksanakan ketika Ananda sedang tidak melaksanakan kelas bubble. Apa itu kelas bubble? Kelas bubble itu merupakan sistem pembelajaran yang dimana di situ anak-anak dibuat zonasi-zonasi berdasarkan letak alamat rumahnya masing-masing. Jadi seperti kemarin ada kelompok Andalas, Andatu, Harapan, dan yang 4 itu nanti itu kan juga berdasarkan zonasi. Nanti anak-anak belajarnya di salah satu rumah teman kelompoknya, Insya Allah kami sudah membuat 4 kelompok, ada kelompok A, B, C, dan D. Untuk nama kelompoknya nanti insya Allah akan di-share di grup ayah bunda ya. Kemudian untuk belajarnya sendiri pun nanti untuk kelas bubble-nya itu setiap hari Senin dan hari Selasa. Jadi gampangnya seperti ini. Misalkan pegangan ana yaitu ikhwan ya. Ikhwan itu ada ikhwan kelompok A dan ada ikhwan kelompok B. Nah, ikhwan kelompok A itu nanti jadwal kelas bubble-nya hari Senin. Maka nanti ana akan berkunjung ke
jadwal kelas bubble yang hari Senin, yang zonasi A. Kemudian nanti yang kelompok B itu jadwal kelas bubble-nya itu hari Selasa, maka nanti hari Selasa anak akan berkunjung ke kelompok B seperti itu. Nah, terus yang enggak kelas bubble ngapain? Yang tidak kelas bubble nanti akan ada pengerjaan worksheet atau pengerjaan home project yang sudah disepakati ayah dan bunda bersama Ananda di rumah. Supaya anak-anak mampu mengerjakan itu semua, maka di malam harinya ayah dan bunda, kami memohon agar ayah dan bunda dapat melakukan rapat kecil bersama Ananda terkait program apa yang mau dilaksanakan besok dari home program itu, dan home projectnya apa dulu yang mau dikerjakan. Misalkan mencatat alat dan bahannya terlebih dahulu, atau menyiapkan alatnya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan bahannya terlebih dahulu, kemudian nanti step by stepnya seperti apa, begitu. Nah, untuk ayah bunda yang tidak bersedia atau belum rela anaknya atau anandanya dikunjungi, kami memfasilitasi pembelajaran secara virtual learning, yaitu melalui media seperti Zoom atau WhatsApp, video call, dan semacamnya. Nanti kami mohon izin minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali kami melakukan teacher visit ke rumah. Teacher visit ke rumah untuk memotivasi atau untuk berbincang, mengobrol bersama ayah bunda dan ananda di rumah. Nanti insya Allah kami akan buatkan Google Form untuk mendata siapa saja atau pilihan-pilihan ayah bunda hendak sudah siap kelas bubble atau belum siap kelas bubble, dan memilih untuk online terlebih dahulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim ayah bunda, yang terakhir akan kami informasikan ialah bentuk selebrasi dan pengumpulan selebrasi. Untuk detail-detail pengumpulan laporan, pengumpulan worksheet, insya Allah sudah dicantumkan di dalam WP atau weekly plan yang insya Allah akan dikirimkan kepada bunda maksimal setiap hari Ahad ya. Tapi ini secara global untuk project tadi, project green farming atau project innovation gardening itu akan diselebrasikan pada tanggal 29 Agustus 2020. Jadi harapannya sejak awal dokumentasi sudah dilakukan, baik itu berupa foto maupun video. Karena nanti untuk bentuk selebrasinya adalah kita menampilkan sebuah kolase proses pembuatan dari nol sampai jadi, kemudian dibuat dalam bentuk kolase video yang akan kita publikasikan ke media sosial atau media maya yang sudah berkembang di zaman ini. Jadi nanti kita bisa memberikan edukasi kepada khalayak bahwasanya solusi ketahanan pangan itu bisa kita rampungkan dari rumah, bisa kita selesaikan dari rumah, dan insya Allah kita sudah mencobanya dengan proyek yang ada. Mungkin itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan, kami review. Kalau ada yang kurang dari kami memohon maaf, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir untuk pertemuan offline maupun online. Dan bagi ayah bunda yang belum sempat hadir, mudah-mudahan dengan video singkat ini dapat memahami kegiatan-kegiatan atau hasil diskusi yang sudah kita cetuskan hari ini. Jadi PTA hari ini hasilnya atas didasari musyawarah. Jadi bukan keputusan kami sebagai fasilitator, tapi semua dari mulai pengertian 7 Green Principle, kemudian isu ketahanan pangan, kemudian proyek-proyek yang dicetuskan, itu semua muncul dari bunda-bunda yang hadir pada hari ini. Dan itu Masya Allah luar biasa sekali pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita bisa menyamakan suhu untuk demi kebaikan anak-anak kita di rumah. Terima kasih ayah bunda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.